Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Wela Chen. Saudara, kita akan membahas terkait dengan arus balik mudik tahun ini. Kita akan melihat di dua lokasi berbeda. Kita akan melihat pertama di Tol MBZ ke arah Jakarta yang mulai ramai saudara. Visual yang Anda saksikan saudara di sebelah kiri Anda merupakan Tol MBZ di Jawa Barat yang kita pantau mulai ramai. Kakor Lantas sendiri saudara memprediksi bahwa hari ini dan besok yaitu 23 Maret dan 24 Maret sebagai gelombang pertama puncak arus balik menuju Jakarta. Sementara di sebelah kanan Anda saudara merupakan visual dari Tol Cikatama terbaru, di mana terjadi kepadatan saudara usai hujan mengguyur Jakarta dan sekitarnya. Dari visual yang Anda bisa saksikan saudara, kepadatan mulai terjadi menuju arah Jakarta, baik itu di Tol MBZ maupun di gerbang Tol Cikatama. Membahas Tol MBZ di Jawa Barat, saudara, pada pagi tadi sebetulnya PT Jasa Marga telah memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem buka tutup untuk mengurai kepadatan kendaraan yang naik tajam pada hari ini terkait dengan arus balik gelombang pertama yang terjadi pada hari ini dan besok. Arus balik kendaraan saudara yang melewati Tol MBZ ke arah Jakarta mulai ramai. Sebaliknya sekitar 23.000 kendaraan tercatat menuju arah Cikampek Utama. Arus lalu lintas di gerbang Tol Cikatama ramai lancar jelang puncak arus balik Lebaran 2026 saudara. Jasa Marga mencatat lebih dari 43.000 kendaraan keluar dari gerbang Tol Cikatama menuju Jakarta pada Senin malam ini. Dan sebaliknya ada lebih dari 29.000 kendaraan melaju menuju arah Paliaman. Dan sementara itu rekayasa one way atau satu arah masih diberlakukan dari kilometer 263 Tol Pejagan hingga kilometer 70 Tol Jakarta. Saudara, kita pantau arus balik dari Tol MBZ. Sudah ada jurnalis Kompas TV Ersa Ambarita dan juru kamera Septa Yoga. Selamat malam Ersa, pantauan arus balik malam ini di MBZ seperti apa di tempat Anda melaporkan? Ya, selamat malam Wela dan juga saudara. Kalau pantauan kami terkini di Tol MBZ, tampaknya ini sudah mulai tinggi pergerakan atau arus balik yang mengarah ke Jakarta. Ini juga senada dengan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga. Kalau pernyataannya sudah mendominasi pergerakan ke arah Jakarta dengan total sudah 32.000 kendaraan hingga pukul 20.00 atau pukul 8 malam. Nah, sementara yang ke arah Cikampek Utama juga masih tinggi, tapi masih di bawah. Ini berada di angka 30.000 kendaraan hingga pukul 20.00. Nah, kalau kami lihat sedari tadi juga sudah mulai dilakukan pembersihan, kemudian juga ini berangsur-angsur diterapkan dengan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow. Informasi dari pihak Jasa Marga bahwa kontraflow ini sudah diberlakukan dari kilometer 70 sampai 36. Tentunya ini dilakukan untuk mengurai kepadatan yang sewaktu-waktu terjadi, apalagi seiring dengan tingginya pergerakan yang ke arah Jakarta. Memang kalau kita lihat saudara bahwa dari perkiraan Korlantas besok atau 24 Maret menjadi
puncak arus balik atau prediksi pertama puncak arus balik, di mana ini juga diwanti-wanti agar tidak memilih tanggal tersebut karena pergerakannya bisa dibilang tinggi atau diasumsikan mencapai di 280.000 pergerakan yang akan melintasi gerbang tol Cikampek Utama mengarah ke arah via tol MBZ. Nah, ini tentunya asumsinya lebih tinggi jika dibandingkan pergerakan ketika arus mudik maksud kami ini berada di angka 270.000. Jadi diminta untuk menghindari di tanggal 24, kemudian juga tanggal 28 sampai di tanggal 29. Sebenarnya kalau kami pantau sejak siang bahwa sempat diberlakukan juga ini sistem buka tutup di kilometer 4748 di tol MBZ ini, tentunya ini untuk mengurai kepadatan atau karena kita ketahui bahwa ini menjadi pertemuan yang cukup padat antara para pemudik yang menggunakan tol atas dan juga tol layang maksud kami, kemudian tol bawah. Nah, sistem tutup ini dilakukan dengan cara mengarahkan semua lalu lintas dari tol atas ke tol bawah sehingga terjadi keseimbangan volume kendaraan. Nah, kalau kita perhatikan juga ini tentunya secara situasional diterapkan saudara. Jadi melihat bagaimana volume kendaraan yang sewaktu-waktu ini bisa meningkat. Kalau juga melihat pernyataan dari pihak Korlantas bahwa esok hari akan mulai diberlakukan tentunya ini one way nasional. Tapi terkait nanti akan pukul berapa tentunya kita akan lihat secara bersama. Tapi biasanya kalau berkaca di hari arus mudik lebaran kemarin, ini biasanya diterapkan dari siang hari sampai di malam hari. Nah, kalau informasi juga dari pihak Jasa Marga, ini menyatakan kalau sebenarnya one way nasional bertahap maksud kami ini sebenarnya sudah mulai dilakukan pada malam hari ini, yakni dari kilometer 360 sampai di kilometer 70. Tentunya sekali lagi ini dilakukan secara bertahap mengingat pergerakan masih akan terus terjadi sampai esok hari, bahkan nanti sampai periode kedua di tanggal 28 sampai 29. Sejumlah skema telah dipersiapkan dari pihak Jasa Marga maupun dari pihak Korlantas, mulai dari skema one way, kemudian juga kontraflow, dan tentunya penyisiran bahu jalan dari pihak kepolisian. Karena jika mengevaluasi dari perjalanan arus mudik kemarin, ada sejumlah faktor sebenarnya yang mengakibatkan kepadatan, mulai dari tingginya animo masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, kemudian nanti arus balik juga, dan ini juga dipengaruhi banyak masyarakat kendaraannya dalam keadaan prima, sehingga banyak yang mogok di jalan. Jadi ini diimbau untuk sekali lagi pastikan kendaraannya aman, kemudian juga untuk memastikan keadaan tubuh yang fit mengingat situasi di tol MBZ ataupun di gerbang tol Cikampek Utama kadang diguyur hujan. Wela. Baik, tercatat pada hari ini volume kendaraan yang kembali ke Jakarta sudah cukup tinggi. Tadi saya mencatat ke arah Cikampek itu ada 30.000 kendaraan yang masuk pada pukul 8 malam tadi, dan juga telah dilakukan pembersihan dan juga rekayasa kontraflow di kilometer 70 hingga 36, dan besok akan diberlakukan one way nasional yang dilakukan bertahap melihat situasi dan kondisi. Terima kasih atas laporan Anda, Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga. Saudara, dari MBZ kita kini beralih ke tol Cikatama. Sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana. Halo, selamat malam Renata. Bagaimana situasi lalu lintas di tol Cikatama malam ini? Selamat malam Wela dan juga saudara. Situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama melihat ini hujan. Tadinya memang antrean kendaraan tidak begitu padat, tetapi karena adanya hujan, kendaraan cenderung melaju pelan sehingga antrean terlihat lebih padat dari sebelumnya. Lebih lengkapnya juru kamera Bimo Wicaksana akan memperlihatkan kepada Anda situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Dari Jasa Marga ini sebenarnya sudah mengoperasikan sebanyak 22 gardu tol yang mengarah ke Jakarta dan 8 gardu tol yang mengarah ke Palimanan. Hal ini tentu dilakukan untuk mengurai kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama yang memang sering terjadi, utamanya karena memang kalau kita lihat datanya saat ini kita sudah masuk ke periode arus balik Lebaran 2026, Wela dan juga saudara. Data yang kami terima dari Jasa Marga pukul 8:42 malam tadi, ada sebanyak 43.000 lebih kendaraan yang mengarah ke Jakarta, sementara ada 29.000 lebih kendaraan yang mengarah ke Palimanan. Angkanya tentu yang mengarah ke Jakarta lebih banyak. Kalau yang kita lihat lagi datanya tadi sore kami pantau sebenarnya sempat terjadi lebih banyak yang mengarah ke Palimanan. Yang dimana di pukul 15:37 tadi ada sebanyak 24.000 lebih kendaraan yang mengarah ke Palimanan.
lalu ada 22.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Tetapi pada pukul 16:50 tadi, Wela dan juga saudara, datanya ini sudah mulai berubah, yang dimana yang mengarah ke Jakarta ini sudah berada di angka 26.000 lebih kendaraan, sementara yang mengarah ke Palimanan itu berada di 25.000 kendaraan. Jadi sejak sore tadi sepertinya sudah mulai ada pergerakan begitu ya untuk mereka yang ingin balik ke Jakarta. Dan untuk rekayasa lalu lintas sebenarnya sudah ada beberapa yang diberlakukan dari kepolisian bekerja sama dengan Jasa Marga. Untuk one way sepenggal sudah dilakukan sejak pukul 2 siang tadi, yang dimana ini dimulai dari kilometer 263 tol Pejagan Pemalang sampai dengan kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Sementara untuk rekayasa lalu lintas kontraflow ini juga sudah diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 36. Dan biasanya untuk lajur kontraflow ini ada sedikit antrian begitu ya. Jadi ini juga patut diperhatikan untuk para pengendara, memperhatikan lajur kontraflow untuk mengutamakan keamanan. Selain itu juga kami menerima informasi juga dari Jasa Marga bahwa untuk beberapa rest area ini melakukan sistem buka tutup. Ada 2 rest area yang kami catat, yakni rest area Dawan kilometer 62 dan rest area Karawang Timur kilometer 52 arah Jakarta. 2 rest area ini ditutup sehingga para pemudik ini mungkin bisa mencari alternatif lain, bisa dicek di aplikasi Jasa Marga karena di sana selalu diupdate rest area mana yang masih tersedia kantong parkirnya. Wela. Baik, tadi saya mencatat sudah dilakukan rekayasa lalu lintas, yaitu salah satunya one way, dan juga tadi sejak pukul 2 siang telah dilakukan kontraflow di kilometer 30 dan 36. Terima kasih atas laporan Anda, Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana. Selamat kembali.